Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok G, nama Fadila Arfis, Rica Lapriana, Wiki Yoga Fortuna. Di sini kelompok kami membahas tentang arsitektur pentakular Jawa, Kampung Kota Lama Kudus. Latar belakang, bangunan-bangunan yang dibangun oleh arsitek pada zaman dahulu tidak lepas dari yang namanya adat istiadat dan kebiasaan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat di daerah tertentu. Pada zaman itu, bangunan maupun rumah tinggal merupakan tempat yang mencerminkan kehidupan sehari-hari mereka dan aturan hidup yang mereka tetapi dari zaman nenek moyang. Selain itu, bangunan-bangunan yang mereka bangun merupakan wujud dari cara mereka berkomunikasi dengan Sang Pencipta, yang mana aspek-aspek dari bangunan tersebut memuat aspek kerohanian yang menghubungkan antara penghuni bangunan dengan Sang Pencipta. Dari hal tersebut dapat kita ketahui bahwa gaya arsitektur Indonesia pada zaman dahulu mencerminkan adat istiadat, kepercayaan, dan tingkah laku kehidupan sehari-hari dari setiap daerah yang berbeda. Mereka menuangkan gagasan tersebut ke dalam bangunan yang mereka bangun. Tujuan dari pembahasan yang pertama, untuk mengetahui arti dari arsitektur pentakular. Yang kedua, untuk dapat membedakan arsitektur pentakular dengan arsitektur tradisional. Yang ketiga, untuk mengetahui konsep dari arsitektur pentakular dari Jawa. Yang terakhir yaitu keempat, memenuhi penilaian tugas mata kuliah arsitektur Nusantara. Arsitektur pentakular. Arsitektur pentakular adalah gaya arsitektur yang dirancang berdasarkan kebutuhan lokal, ketersediaan bahan bangunan, dan mencerminkan tradisi lokal. Definisi luas dari arsitektur pentakular adalah teori arsitektur yang mempelajari struktur yang dibuat oleh masyarakat lokal tanpa intervensi dari arsitek profesional. Arsitektur pentakular bergantung pada kemampuan desain dan tradisi pembangunan lokal. Namun, sejak akhir abad ke-19, telah banyak arsitek profesional yang membuat karya dalam versi gaya arsitektur pentakular ini. Istilah pentakular berasal dari kata pentaculus di bahasa Latin yang berarti domestik, asli, pribumi, dan dari perna yang berarti budak pribumi atau budak rumah lahir. Dalam linguistik, pentakular mengacu pada penggunaan bahasa tertentu pada suatu tempat, waktu atau kelompok. Dalam arsitektur, pentakular mengacu pada jenis arsitektur yang asli pada waktu atau tempat tertentu, tidak diimpor atau disalin dari tempat lain. Arsitektur pentakular ini paling sering digunakan untuk pembangunan tempat tinggal. Perbedaan arsitektur pentakular dan arsitektur tradisional. Arsitektur pentakular yang pertama yaitu memanfaatkan material seadanya, yaitu material lokal. Yang kedua, dibangun oleh masyarakat lokal. Yang ketiga, menggunakan material ramah lingkungan dan tidak mengganggu ekosistem. Yang terakhir yaitu konsep desain pentakular dirancang berdasarkan kebutuhan warga lokal dengan desain kontekstual yang alami. Sedangkan arsitektur tradisional yang pertama itu memanfaatkan material dan teknologi terbaru, dibangun oleh tenaga ahli. Beberapa material yang digunakan dalam arsitektur tradisional berpotensi mengganggu ekosistem. Yang terakhir, konsep desain arsitektur tradisional menggunakan konsep yang digunakan secara turun-temurun. Arsitektur pentakular Jawa. Sejarah dari arsitektur daerah Jawa sendiri yaitu di zaman dahulu orang Jawa memiliki kekerabatan yang dekat dengan bangsa Austronesia. Relief di Candi Borobudur yang dibangun pada abad ke-9 juga menunjukkan bahwa rumah Jawa merupakan pola dasar dari rumah Austronesia. Kedatangan orang Eropa pada abad 16 dan 17 memperkenalkan batu bata dan konstruksi rumah yang banyak digunakan oleh orang-orang kaya.
Bentuk rumah tradisional Jawa juga mulai mempengaruhi perkembangan arsitektur kolonial Belanda di Indonesia. Pada abad ke-19, rumah Hindia Belanda dibuat menyerupai rumah Jawa karena bentuk rumah yang mampu melawan panas tropis dan hujan lebat. Namun tetap mampu mengalirkan udara di bagian dalam rumah. Arsitektur rumah Jawa ditandai dengan adanya aturan hierarki yang dominan seperti yang tercermin pada bentuk atap rumah. Rumah tradisional Jawa memiliki tata letak yang sangat mirip antara satu dengan lainnya, tetapi untuk atap ditentukan pada status sosial dan ekonomi dari pemilik rumah. Bentuk atap. Yang pertama, atap rumah kampung diidentifikasikan sebagai rumah dari rakyat biasa. Secara struktural, atap kampung adalah atap yang paling sederhana. Atap puncak rumah kampung berstandar pada 4 tiang tengah dan di ujung oleh 2 lapis tiang pengikat. Hubungan atap didukung penyangga dengan sumbu utara-selatan yang khas. Struktur ini dapat diperbesar dengan melebarkan atap dari bagian atap yang ada. Yang kedua, atap limasan. Digunakan untuk rumah-rumah keluarga Jawa yang memiliki status lebih tinggi. Jenis rumah ini adalah jenis yang paling umum untuk rumah Jawa. Denah dasar 4 tiang rumah diperluas dengan menambah sepasang tiang di salah satu ujung atap. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi. Yang ketiga adalah atap joglo. Adalah bentuk atap yang paling khas dan paling rumit. Atap joglo dikaitkan dengan tempat tinggal bangsawan, keraton atau kediaman resmi, bangunan pemerintah, dan rumah bangsawan Jawa atau ningrat. Saat ini pemiliknya tidak lagi terbatas pada keluarga bangsawan, tapi siapa saja yang memiliki dana untuk membangunnya. Sebab untuk membangun rumah joglo dibutuhkan bahan bangunan yang lebih banyak dan lebih mahal. Atap joglo memiliki beberapa ciri khas yang membedakan dari 2 jenis atap sebelumnya. Atap utama lebih curam, sementara hubungan atap tidak sepanjang rumah limasan. Di 4 tiang utama yang mendukung atap di atasnya, terdapat susunan khas berupa tiang-tiang berlapis yang diartikan sebagai tumpang sari. Selain itu, jika rumah joglo terjadi kerusakan, proses perbaikan tidak boleh mengubah bentuk semula. Orang Jawa percaya melanggar aturan ini akan menimbulkan pengaruh yang kurang baik pada penghuni rumah. Selanjutnya yaitu bagian-bagian rumah adat Jawa. Yang pertama itu ada pendopo atau pendapa, adalah sebuah paviliun yang terletak di bagian depan kompleks. Tempat ini digunakan untuk menerima tamu, pertemuan sosial, atau pertunjukan ritual. Pendopo menggunakan atap joglo dan hanya terdapat di kompleks rumah orang kaya. Di beberapa daerah perkotaan yang padat, dinding batu biasanya akan didirikan di sekitar pendopo. Yang kedua adalah peringgitan, yaitu ruang yang menghubungkan antara pendopo dengan omah. Peringgitan merupakan tempat untuk ringgit yang memiliki arti wayang atau bermain wayang. Ringgitan memiliki bentuk atap kampung atau limasan. Yang ketiga yaitu omah, adalah rumah utama. Kata omah berasal dari Austronesia yang berarti rumah. Omah biasanya memiliki tata letak persegi atau persegi panjang dengan lantai yang ditinggikan. Bagian tengah omah menggunakan bentuk atap limasan atau joglo. Daerah di bawah atap dibagi oleh bila-bila menjadi daerah dalam dan luar. Keempat adalah dalam. Dalam yaitu bangunan tertutup dan dibagi lagi sepanjang poros utara dan selatan menjadi daerah-daerah yang berbeda. Pada model rumah kampung limasan, bagian ini digunakan untuk membedakan antara bagian depan dan belakang. Namun, pada rumah joglo terdapat 3 pembagian antara depan, tengah, dan belakang. Yang kelima yaitu sentong, merupakan bagian belakang rumah yang terdiri dari 3 ruangan tertutup. Sentong barat merupakan tempat menyimpan beras dan hasil pertanian lain, sementara peralatan bertani disimpan di sisi timur. Sentong secara tradisional merupakan ruangan yang dihias semewah mungkin dan dikenal sebagai tempat tinggal tetap Dewi Sri, pasangan
pengantin baru terkadang tidur di centong tengah. Kelima yaitu tentang judul dari presentasi, judul dari pembahasan kami, yaitu arsitektur vernakular Jawa Rumah Kudus yang terletak di Kota Lama Kudus, Jawa Tengah. Kebudayaan di Kota Lama Kudus yaitu dapat dilihat dari aktivitas kesehariannya pada masyarakat Kota Lama Kudus, yaitu berdagang, mengaji, merupakan aktivitas yang sangat melekat dengan masyarakat asli Kota Lama Kudus. Aktivitas mengaji terlihat dari keseharian masyarakat Kota Lama Kudus. Mengaji bisa dilakukan di masjid, di rumah kiai, atau di sekolah yang ada di dekat Menara Kudus. Dahulu di tahun 1980-an, studi K1 digunakan sebagai tempat mengaji anak-anak. Anak-anak mengaji memenuhi ruang Jogot Satru. Pada tahun yang sama, Rumah Kilungan ini juga menyediakan tempat mondok seperti pondok pesantren untuk menghafal Al-Quran. Aktivitas mengaji juga dapat ditemukan pada studi kasus 3 hingga sekarang. Ada beberapa santri yang mondok di sini dan mereka menempati bangunan sisir. Iya, di sini yang ketiga yaitu konsep kampung. Rumah Kilungan berada di Desa Kauman, Kota Lama Kudus, sebuah kota yang disebut dengan kota kretek karena maraknya industri rokok sejak masa tahun 1900 hingga sekarang. Kota Kudus juga dikenal sebagai kota santri karena banyaknya pesantren yang ada di kota ini, terutama di kawasan Kota Lama Kudus. Rumah tradisional Kudus yang ada di dalam Rumah Kilungan disebut sebagai bangunan utama, disebabkan ada bangunan lain yang berada di dalam Kilungan. Bangunan lain tersebut adalah gotakan dan bangunan sisir. Arah hadap yang terpenting dalam Rumah Kilungan adalah arah hadap bangunan utamanya, sedangkan bangunan lain akan mengikuti bangunan utama. Sini yang keempat, konsep rumahnya yaitu secara umum dalam Rumah Kilungan yang di dalamnya berupa rumah tradisional Kudus, ada beberapa bangunan di dalam Kilungan. Beberapa bangunan tersebut adalah rumah tradisional Kudus dan bangunan sisir atau bangunan usaha yang ada di depannya. Ada juga Rumah Kilungan yang mempunyai gotakan, yaitu sebuah bangunan yang digunakan untuk memasak dan menyimpan bahan makanan. Studi kasus 1, bangunan di dalam Kilungan berbentuk rumah tradisional Kudus dengan gebyok dari kayu berukir dan sebagian bangunan sudah memakai batu bata. Rumah ini mempunyai susunan jogo satru, gedongan, dan pawon. Pawon berada pada sebelah kanan atau barat dan digunakan untuk memasak sehari-hari. Kamar mandi ada pada bagian yang terpisah dari rumah, yaitu arah depan pawon. Di sebelah selatan kamar mandi ada bangunan yang disebut sebagai gotakan, yaitu sebuah bangunan memanjang yang hanya terdiri dari satu ruang dan digunakan untuk memasak besar. Pada gotakan inilah dahulu digunakan untuk memasak lem pada saat masih ada pabrik rokok. Yang kelima, sejarah Rumah Kilungan. Rumah Kilungan adalah sebutan masyarakat setempat untuk menunjukkan rumah yang berada di dalam pagar tinggi. Pagar tinggi yang dimaksud adalah pagar dinding masif dengan ketinggian bervariasi antara 3 sampai 5 meter. Pagar tinggi pada Rumah Kilungan inilah yang membuat permukiman di kawasan Menara Kudus unik karena jalan-jalan kecil seperti lorong terbentuk dari tembok kilungan. Permukiman yang ada di Kota Lama Kudus mempunyai sebuah pusat yang diwujudkan dalam Menara Kudus. Menara Kudus tidak hanya sebagai pusat kegiatan di sekitarnya, melainkan juga sebagai pusat dalam permukiman. Di sekitar Menara Kudus inilah banyak terdapat rumah kilungan. Pada saat membangun rumah tunggal di dalam kilungan, konsep adanya pusat dalam permukiman kembali diterapkan. Penerapan konsep tersebut adalah tetap dipertahankannya latar yang merupakan orientasi bangunan di dalam kilungan. Perkembangan yang kemudian terjadi dengan semakin berkembangnya perekonomian, bangunan yang ada di dalam kilungan menjadi bertambah. Ternyata, latar sebagai perwujudan pusat masih dipertahankan. Di dalam benak masyarakat Kota Lama Kudus, latar adalah elemen yang merupakan perwujudan dari pusat atau orientasi permukimannya. Anissa 2004. Analisis Rumah Kilungan.
Yang pertama yaitu bentuk kilungan, yaitu gambaran mengenai tembok kilungan yang mengelilingi bangunan-bangunan yang ada di dalamnya. Di dalam bentuk kilungan ini tersimpan beberapa informasi seperti ketinggian kilungan, alasan, dan keberadaannya. Tembok kilungan ini mempunyai ketinggian yang berkisar mulai dari 3,5 meter sampai 5 meter. Yang kedua, bentuk bangunan utama. Bentuk bangunan utama yaitu bentuk atau gaya yang dipakai pada rumah tinggal yang meliputi 3 hal. Pertama, rumah tinggal yang masih berbentuk tradisional kudus atau rumah kudus. Yang kedua, rumah tinggal yang asalnya berbentuk rumah kudus, kemudian fasadnya diubah, tetapi pola rumahnya tidak berubah. Dan ketiga adalah rumah tinggal yang berbentuk gedung atau Eropa. Yang ketiga, yaitu arah hadap bangunan utama, yaitu arah hadap rumah yang berada di dalam kilungan. Arah hadap dapat digolongkan menjadi dua, yaitu berdasarkan arah mata angin dan berdasarkan pada objek. Berdasarkan arah mata angin, arah hadap bangunan utama ada 3, yaitu hadap kidul, kulon, dan wetan. Berdasarkan objek, arah hadap bangunan utama ada 2, yaitu hadap ratan dan hadap latar. Sistem nilai yang mendasari konsep rumah di dalam kilungan. Yang pertama, rasa aman. Rumah di dalam kilungan terbentuk karena faktor ekonomi yang menjadikan terbentuknya masyarakat yang individual dan menjaga keamanan serta privasinya. Yang kedua, pragmatisme dan simbol status. Pada masyarakat Kudus Kulon, tidak dikenal adanya kelompok bangsawan ataupun strata sosial yang lain. Rumah-rumah yang ada perwujudan dari kesuksesan di bidang perekonomian. Yang ketiga, elemen dasar dan orientasi masa bangunan. Dalam satu kilungan, minimal terdapat beberapa elemen yaitu rumah tinggal, bangunan sisir, kamar mandi, dan sumur. Latar bangunan lain yang difungsikan sebagai tempat tinggal, serta pintu yang dijadikan tempat keluar masuk. Yang keempat, tembok masif dan solusi hubungan sosial. Adanya kilungan yang mengelilingi rumah tidak menjadikan hubungan dengan tetangga itu terganggu. Yang kelima, pemisahan dan hubungan antar ruang. Rumah dalam konsep masyarakat Kudus adalah tempat yang bersih dan semua bagian boleh dipergunakan untuk beribadah. Perletakan kamar mandi dan sumur dipisahkan dari rumah pada rumah Kudus karena mereka menganggap rumah adalah sesuatu yang bersih dan di dalam semua ruang boleh digunakan untuk sholat. Kesimpulannya yaitu arsitektur vernakular adalah gaya arsitektur yang dirancang berdasarkan kebutuhan lokal, ketersediaan bahan bangunan, dan mencerminkan tradisi lokal. Perbedaan arsitektur vernakular dan tradisional terletak pada nilainya. Arsitektur tradisional adalah gaya vernakular yang diulang secara turun-temurun dan lintas generasi yang kemudian diakui secara lisan, sedangkan konsep vernakular adalah rancangan yang bersifat kontekstual dan berkembang sesuai dengan zaman. Rumah tinggal orang Jawa selalu memperhatikan keselarasan dengan kosmosnya, dalam pengertian selalu memperhatikan dan menghormati potensi-potensi tapak yang ada di sekitarnya. Konsep ruang tidak seperti yang dimiliki oleh konsep ruang barat, tetapi lebih berwatak tempat atau place, yang sangat dipengaruhi oleh dimensi waktu dan ritual. Rumah Jawa juga memiliki pusat dan daerah yang ditata secara oposisi binair. Ruang yang terjadi memiliki hierarki ruang yang ditata secara unik dengan menggunakan aspek pencahayaan. Ya, berikut adalah daftar pustakanya, referensi yang kami pakai untuk membuat makalah maupun presentasi ini. Dan sekian, terima kasih. Kami dari kelompok G. Sekian presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.